Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada puncak pimpinan umat Islam sedunia, yakni Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu Bapak Hade Afriansyah SPD MPD. Saya Halimatus Syadiah dengan NIM 22016180 akan mempresentasikan mengenai materi 2, yaitu administrasi kurikulum. Adapun yang dibahas yaitu pengertian kurikulum, 2 proses administrasi kurikulum, dan 3 peran guru dalam administrasi kurikulum. Poin A, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan bahan pengalaman belajar sesuai dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Peran kurikulum dalam pelaksanaannya. Dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengatasi tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Poin selanjutnya, proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dengan sekolah tidak ada kurikulum perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, penyusunan pedoman teknik pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Seperti yang pertama, penyusunan program pengajaran semesteran. Yang kedua, mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang ketiga, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, pelaksanaan proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Proses administrasi kurikulum yang ketiga yaitu pengawasan kurikulum. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang dikehendaki. Dan yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pengajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Yang kedua, evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja yang melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Poin yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksana, yang kedua, adaptor, dan yang ketiga, pengembang. Yang pertama, pelaksana. Guru berperan untuk menerapkan kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanakannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adaptor. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, pengembang. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam paparan materi tersebut adalah kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah pedoman dalam menjalankan proses pendidikan.
Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses hingga tercapainya tujuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.